Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk bersingkat waktu, saya mulai saja ya mata kuliah kita hari ini. Sebelumnya mohon maaf karena saya masuknya ke jam kedua ya, karena saya juga sebenarnya ada di bawah, ada sedang praktikum, jadi saya harus mengontrol praktikum juga. Tapi nggak apa-apa, kita maksimalkan saja waktu yang masih kita punya ya. Oke, untuk materi selanjutnya, nah, kita akan membahas terkait ekonomi teknik ya, terkait biaya dan bunga dan depresiasi. Kemudian referensi buku yang dipakai tetap dari Pak Sri Tomo ya. Kemudian ada yang engineering ekonomi juga yang dari Towson. Oke. Nah, ada yang tahu nggak sih yang namanya ekonomi teknik itu ilmu seperti apa sih? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan raise hand. Ada yang pernah dengar ekonomi teknik itu apa sih? Belum ada yang pernah dengar? Andi Muhammad Arifuddin ada? Andi Muhammad Arifuddin tidak ada ya? Aswal Faiz ada? Aswal Faiz tidak ada juga? Nur Samawati ada? Nur Samawati tidak ada juga? Tribuana ada? Ada. Oke, Tribuana ekonomi teknik itu apa sih? Pernah dengar nggak? Kira-kira ilmu yang membahas tentang apa? Silahkan Tribuana. Bagaimana? Oke, Nur Pratiwi, silahkan jika ingin membantu. Bisa kayak misalnya Bu, kayak dari referensi dari internet yang dapat saya tangkap itu seperti ekonomi teknik itu yang dimana sekumpulan teknik matematika yang menyederhanakan perbandingan ekonomi dalam suatu kasus di bidang teknik, Ibu. Suatu kasus di bidang teknik. Oke, Iya. terima kasih Nur Pratiwi. Sama-sama Ibu. Ya, Tribuana bisa diulang penjelasan dari Nur Pratiwi? Halo Tribuana. Oke, saya ingatkan sekali lagi ya, peraturan kelas kita 2 kali saya panggil tidak menjawab, saya anggap alfa. Bagaimana Tribuana? Oke, baik. Oke, jadi secara garis besar ya, ekonomi teknik itu kita akan membahas tentang bagaimana sih konsep uang terhadap perubahan waktu ya. Kemudian juga kita akan mempelajari tentang bagaimana konsep bunga dan kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung bunga dan metode-metode dalam perhitungan bunga juga. Serta kita harus bisa memahami bagaimana cara melihat cash flow ya dari proyek kita ataupun sistem produksi kita, sehingga dari segi keuangan juga kita tidak bisa maksudnya tidak menghambat terkait proses produksi yang akan kita laksanakan. Nah, kalau dari teknik sendiri
sebagaimana yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, ini adalah ilmu matematis ya, sains, di mana nanti akan mempertimbangkan cara nalar ataupun mengembangkan bagaimana cara penggunaan bahan ataupun kekuatan alam secara ekonomis untuk kemanfaatan manusia. Dalam sisi ekonomi teknik, nah ini kaitannya juga dengan aspek-aspek ekonomis ya, ataupun usulan investasi terkait teknis pengelolaan keuangan dalam suatu perusahaan. Kalau dalam segi investasi itu sendiri, ada yang namanya, kalau investasi ini adalah pengorbanan ataupun pengeluaran dengan harapan ya, dengan mempunyai harapan di masa yang akan datang. Misalnya kita menabung uang atau menginvestasikan duit misalnya, dengan harapan di masa depan, misalnya 5 tahun ke depan, uangnya kita mungkin bertambah misalnya sesuai dengan suku bunganya. Seperti apa. Misalnya 3%, berarti dalam jangka waktu 5 tahun itu uang kita bisa jadi berapa, dari 500.000 kemudian ditabung dengan misalnya 3%. Nah, 5 tahun ke depan bisa lebih dari 500.000. Kenapa sih kita butuh investasi dalam proses produksi ataupun dalam perusahaan? Jadi ini kaitannya dengan perbedaan jenis ataupun perbedaan nilai mata uang ya, atau biasa disebut inflasi, di mana kalau misalnya teman-teman bisa lihat sekarang ataupun yang dulu uang 1.000 rupiah kita bisa dapat banyak ya. Tapi kalau misalnya harga sekarang 1.000 rupiah, kita cuma bisa dapat mungkin permen cuma 3 ataupun 4 mungkin. Nah, berbeda kalau misalnya zaman dulu kita beli permen 1.000, mungkin bisa dapat lebih dari 10 ataupun 10 ya, minimal misalnya 100-an. Nah, begitu juga untuk masa depan nih. Jangka waktu ke depan, nilai uang misalnya 1.000 yang hari ini kita mungkin masih bisa dapat permen 4 biji ya. Nah, kita nggak tahu 5 tahun ke depan apakah masih bisa dapat permen 4 biji ataupun malah permennya jadi 1.001 mungkin ya. Nah, itu contoh inflasi ya, perbedaan nilai uang dari waktu ke waktu. Nah, jenis investasi sendiri dalam proses produksi itu ataupun dalam segi perusahaan ada 2 ya, dari segi finansial, baik kaitannya dengan simpanan, tabungan, ataupun instrumen keuangan, misalnya saham, obligasi ya. Dan bisa juga dalam bentuk investasi nyata, yaitu pabrik ataupun peralatan produksi, tanah, mesin, dan sebagainya. Ada 2 faktor yang terlibat dalam investasi, yaitu waktu dan risiko. Jadi ada yang namanya sistem high risk, high return ya. Jadi contohnya misalnya ada saham-saham ya, ada beberapa saham, misalnya kita menginvest di saham tertentu yang misalnya pengembaliannya mungkin lebih dari nilai suku bunga yang ada beredar di Bank Indonesia misalnya ya. Nah, otomatis itu patut dicurigai ya, kenapa kok misalnya nilai suku bunganya jauh lebih tinggi daripada nilai suku bunga yang ada dalam bank. Nah, bisa jadi itu adalah salah satu bentuk resiko. Jadi memang pengembaliannya besar, tapi juga resiko yang kita bisa dapatkan itu juga besar. Bisa jadi seperti itu. Nah, dalam konsep biaya, ada beberapa biaya dalam perusahaan ya, gitu, ataupun misalnya dalam sistem produksi. Jadi sebelum kita masuk di konsep biaya ini, kalau dalam sistem produksi sendiri ya, ada beberapa aliran ya yang sudah kita pelajari sebelumnya, baik dari aliran produksi, ada juga yang namanya aliran material. Nah, ini terkait keuangan, ini masuk ke dalam aliran informasi. Kenapa kok masuk dalam aliran informasi? Jadi analisis seperti ini akan kita gunakan sebagai pengambilan keputusan untuk misalnya pembelian mesin ataupun menginvestasi keuangan perusahaan guna menjamin keberlangsungan perusahaan tersebut dan juga keberlangsungan misalnya menggaji karyawan dan lain-lain. Agak berbeda ya konsepnya kalau misalnya pegawai dengan misalnya wira swasta ataupun pengusaha. Ketika misalnya kita masuk dalam sistem pegawai, nah hari ini misalnya
Saya bisa beli nih, saya pengen beli ayam KFC misalnya, saya bisa beli ayam KFC misalnya 500.000. Kenapa saya bisa istilahnya dengan mudah memutuskan hal seperti itu? Bisa jadi karena saya tahu misalnya tanggal 1 nanti atau misalnya tanggal 15 Bolos Bu sama. halo. Oke. Oke, jadi saya bisa tahu nih tanggal 1 ataupun tanggal 15 saya sudah gajian lagi. Tapi akan berbeda ketika misalnya teman-teman ataupun dalam sistem perusahaan ataupun wira swasta ya atau pengusaha. Nah, duitnya itu harus kita istilahnya saving guna istilahnya mengatasi hal-hal yang tidak pasti dalam hal lain, misalnya ketika misalnya kita dalam suatu bisnis ya, kita nggak tahu nih produknya kita laku atau tidak. Kalau misalnya laku ya kita dapat keuntungan, tapi kalau misalnya tidak, kita harus punya investasi ataupun simpanan di mana kita tetap bisa menanggung ataupun membayar dari upah karyawannya kita, ataupun tetap bisa running perusahaannya. Jangan sampai kita tidak punya investasi ketika misalnya produksi kita tidak laku, ataupun misalnya contoh nyatanya kemarin pandemi ya, ada banyak misalnya perusahaan yang tutup dan lain-lain, teman-teman bisa lihat sendiri ya, apalagi mungkin di bagian food and beverage atau misalnya makanan ya, itu banyak sekali yang tutup. Itu bisa juga jadi karena mereka tidak mempunyai sistem ataupun sistem finansial yang baik dalam segi perusahaan, salah satu contohnya. Nah, dalam konsep biaya ada beberapa jenis biaya yang biasa kita gunakan dalam sistem produksi. Yang pertama ada biaya siklus hidup, biaya historis, dan sampai biaya variabel. Nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, kalau yang namanya biaya siklus hidup ya, jadi di sini adalah semua jumlah pengeluaran yang berkaitan dengan sistem produksi sejak dirancang sampai tidak terpakai lagi. Jadi siklus hidup ya, jadi misalnya dari mesin, kita membeli mesinnya, mulai dari pembelian, perawatan, kemudian mungkin pergantian perawatan dalam artian perawatan harian, maintenance mungkin maintenance bulanan, pergantian part-part dalam mesin tersebut sampai mesin itu tidak bisa digunakan lagi. Itu adalah contoh biaya siklus hidup ya. Jadi ini bisa berasal dari kombinasi antara biaya awal, biaya operasional, dan biaya disposisi ataupun disposal biasanya disebut seperti itu. Nah, dalam klasifikasi biaya siklus hidup, nah kalau ada juga dalam sistem ini namanya biaya riset dan pengembangan ya, itu maksud juga perancangan produknya, risetnya, desainnya, kemudian biaya konstruksi dari bagaimana kita memproduksi produk tersebut ya, kemudian dari manufakturnya, konstruksi, mutunya, kemudian untuk biaya operasi dan perawatan yang tadi saya bilang, bagian pemeliharaannya, kemudian biaya penghentian atau pembuangan. Misalnya pemberhentian sistem produknya, dokumentasinya, ataupun pembuangan sistem yang sudah tidak dapat digunakan lagi. Nah, selain itu juga ada yang namanya biaya historis. Jadi biaya historis ini adalah biaya yang bisa kita dapatkan dari pembukuan di masa lalu. Ataupun berapa sih misalnya biaya perawatan mesin yang dilakukan selama 1 tahun yang lalu. Itu bisa kita pakai untuk istilahnya perencanaan di tahun yang akan mendatang. Kemudian ada yang namanya biaya mendatang. Ini adalah salah satu unsur ketidakpastian ataupun resiko ya. Baik dari peramalan ataupun estimasi. Contohnya mungkin ketika pandemi melanda, otomatis ada biaya tambahan ya, yang dulunya tidak ada menjadi ada. Contohnya adalah mungkin dalam perusahaan menggunakan APD ataupun alat pelindung diri, ditambahkan misalnya dulunya tidak menggunakan masker ataupun karena mungkin dia bukan perusahaan dari makanan ya, yang SOP-nya membutuhkan masker misalnya seperti itu. Nah, sekarang semua bidang juga harus menggunakan masker contohnya gitu.
atau penggunaan hand sanitizer yang dulunya tidak ada dalam budgeting kita. Nah, itu menjadi sangat penting di masa pandemi seperti ini. Contohnya biaya mendatang yang kita tidak tahu ya, itu terkait resiko juga. Nah, ada juga yang namanya biaya kesempatan. Jadi kalau biaya kesempatan ini, dia muncul dari suatu kesempatan untuk melakukan investasi ataupun mendapatkan keuntungan. Jadi contohnya, kalau misalnya teman-teman membeli atau misalnya menjual suatu barang, misalnya mau menjual bolpen misalnya. Saya mau pengen jual bolpen di Poltek Ating. Saya punya pulpen, saya beli satu pack misalnya 24. Nah, saya jual dengan harga, saya beli 1.000, saya jual harga 2.000. Jadi satu bolpennya saya dapat keuntungan 1.000. Ketika misalnya saya mengambil ataupun membeli satu pack berarti 24.000, keuntungannya berarti 100% ya, 24.000. Tapi ternyata kalau saya menjual di Ating itu ada 24 selama misalnya setengah jam ataupun 1 jam bolpennya barang yang kita jual itu habis. Nah, ternyata masih ada orang-orang yang ingin membeli bolpennya kita. Nah, orang-orang itu yang tidak bisa membeli misalnya taruhlah ada 7 orang atau 6 orang lah, 6 orang. Jadi yang ingin membeli bolpen itu adalah 30 orang, tapi barang yang kita punya adalah 24. Di mana sebenarnya kita ketika kita misalnya nyetok stok lebih, kita bisa mendapatkan biaya yang lebih juga dan kita bisa memenuhi permintaan dari pelanggan tersebut. Nah, itu salah satu contoh biaya kesempatan. Tapi biaya kesempatan ini bukan berarti kita rugi ya. Tidak rugi karena istilahnya semua produk kita terjual. Tapi karena istilahnya kesalahan mengambil keputusan ketika misalnya nyetok ataupun kesalahan dalam peramalan ini juga bisa jadi adalah apa istilahnya membuat kita kehilangan opportunity atau kesempatan mendapatkan hasil yang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya biaya langsung, ini adalah semua hal yang berhubungan dengan proses produksi, mulai dari biaya tenaga kerja, biaya material, pokoknya yang menyentuh ataupun berhubungan langsung dengan produk tersebut. Ya, kalau biaya tidak langsung, ini biasanya biaya variabelnya tidak pasti ya. Contohnya mungkin biaya listrik ya, biaya air itu contoh biaya tidak langsung. Kita gunakan ya, tapi dia tidak bersentuhan langsung dengan produknya seperti itu. Nah, kalau biaya overhead ini biaya manufaktur selain biaya langsung. Contohnya itu adalah misalnya ada terjadi lembur ya, lembur karyawan, itu salah satu contoh masuk biaya overhead. Atau misalnya contohnya adalah ketika misalnya dalam suatu proyek ya, kita menyewa suatu manajer proyek yang misalnya dibayarnya adalah per proyek ataupun tidak per hari ya. Beda kalau bekerja langsung kita membayarnya harian. Itu adalah contoh biaya langsung ya. Tapi kalau overhead misalnya dia cuma datang dalam satu proyek misalnya 2 kali, nah kita bayarnya pas dia datang saja, itu salah satu contoh biaya overhead. Nah, kemudian ada juga yang namanya biaya tetap ya. Nah, ini salah satu contohnya biaya yang berpengaruh terhadap output dan volume produksi yang istilahnya kalau misalnya kita produksi 50 berarti material yang kita pakai berapa dong untuk biaya tetapnya. Kalau biaya variabelnya ini bisa jadi dari biaya tenaga kerja langsung ataupun biaya bahan langsung. Nah, ini nanti teman-teman bisa pelajari lebih mendalam di mata kuliah ekonomi teknik. Sehingga nanti kita bisa cari ya, misalnya dalam satu proyek, total cost-nya itu kita dapatkan berapa sih untuk memproduksi misalnya 50 unit bolpen misalnya. Nah, itu dari fixed cost dan variable cost-nya kita dapat. Nah, ini klasifikasi biayanya. Jadi ada harga jual,
itu terkait dengan keuntungan dan harga pokok penjualan ya. Nah, kalau misalnya kita sudah bisa menentukan harga pokok penjualan, kita juga bisa memprediksi berapa sih keuntungan yang kita mau dapatkan sehingga kita juga dapat memprediksi harga jualnya. Nah, harga pokok penjualan inilah yang kita breakdown ya, mulai dari biaya penjualan, biaya administrasi, harga pokok produksinya, terkait yang tadi biaya overhead, biaya langsung, tak langsung, tenaga kerja langsung, atau biaya dasar, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya nilai uang sendiri ya, ini nilai uang dari waktu, jadi nilai uang itu senantiasa berubah-ubah ya, terkait seiring berjalannya waktu. Nah, ini yang disebut nilai inflasi atau nilai finansial. Jadi nilai inflasi ini biasanya memperhatikan dari jumlah yang dipinjam ataupun berapa yang kita investasikan ya. Kemudian penyimpanannya terkait berapa lama, kemudian tingkat bunga yang dikenakan juga berapa. Nah, ini contoh perhitungan bunga ya. Jadi tingkat bunga adalah rasio dari bunga yang dibayarkan terhadap induk dalam suatu periode waktu. Jadi persentasenya biasanya seperti ini, tingkat bunga sama dengan bunga yang dinyatakan per unit waktu bagi induk dikali 1%. Jadi dalam perhitungan bunga ini ada dua jenis bunga. Ada yang namanya bunga sederhana dan ada yang namanya bunga majemuk. Nah, kalau bunga sederhana, jadi dihitung dengan berdasarkan bunga yang telah diakumulasikan. Jadi rumusnya seperti ini ya. I sama dengan P kali I kecil dikali N, di mana I itu adalah bunga yang terjadi, kemudian P itu adalah induk yang dipinjam ataupun diinvestasikan, itu jumlah duitnya ya. Kemudian I adalah tingkat bunga per periode, N adalah jumlah periode yang dilibatkan atau berapa tahun kita menginvest tersebut. Ini contoh bunga sederhana ya. Jadi contohnya seorang ibu rumah tangga meminjam uang 100.000 di koperasi simpan pinjam. Dengan bunga sederhana adalah 10% per tahun. Selama 4 tahun akan dibayar satu kali pada akhir tahun. Akan dibayar satu kali pada akhir tahun keempat. Jadi berapa besar hutang yang harus dibayar ibu pada akhir tahun keempat. Nah, kalau misalnya bunga sederhana, ya berarti jumlah bunga yang didapatkan adalah 10% dari 100.000. Berarti setiap tahunnya akan ada bunga sebesar 10.000. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi ini tahun ke-0, ini pas peminjaman. Jadi tahun pertama kita harus membayar bunga 10.000, tahun kedua 10.000, tahun ketiga 10.000, dan tahun keempat 10.000. Sehingga jika ibu ini ingin membayar di tahun keempat, berarti harus membayar sebesar 140.000 beserta bunganya. Ini kalau bunga sederhana ya. Nah, ada yang namanya bunga majemuk. Kalau bunga majemuk ini dihitung berdasarkan besarnya induk ditambahkan dengan besar bunga yang telah terakumulasi pada periode sebelumnya. Jadi untuk tahun pertama ya, untuk tahun pertama 10% berarti di sini bunganya adalah 10.000. Nah, sekarang jumlah utangnya adalah 110.000. Nah, di tahun kedua jumlah bunganya bukan lagi 10.000 kayak tadi, tapi 10% dari 110, sehingga bunganya adalah 11.000. Kemudian jadi untuk tahun kedua ya, utang yang ibu harus bayar adalah 121.000. Nah, bagaimana untuk tahun ketiga? Sama ya. Jadi ditarik 10% dari utang di tahun kedua, berarti dari 121.000, jadi sekitar 12.000. Sehingga untuk tahun ketiga utangnya adalah 133.000. Di tahun keempat berarti bunganya adalah 10% dari 133.000, jadi sekitar 13.000. Maka di akhir tahun keempat besar hutang yang harus dibayar adalah 146.400
10.000 berdasarkan akumulasi dari bunga majemuk. Itu perbedaan antara bunga majemuk dan bunga sederhana. Nah, dalam ekonomi teknik ya, kita harus bisa, yang pertama nanti teman-teman harus bisa belajar bagaimana cara menggambar alur kas atau cash flow diagram. Nah, ini menggambarkan arus kas keluar atau masuk ya. Jadi aliran kas ini bisa ada perpindahan uang ataupun sejenis transaksi ya, cek ataupun transfer bank dari satu pihak ke pihak lain. Nah, penggambaran diagram kas ini merupakan langkah awal ya untuk melihat ataupun menghitung dalam materi ataupun ilmu ekonomi teknik. Jadi akan ada dua sudut pandang yang berbeda dalam aliran kas. Nah, yang pertama adalah dari sudut pandang peminjam. Kemudian yang kedua dari sudut pandang pemberi pinjaman ya. Kalau dari sudut pandang peminjam, jadi kalau misalnya di tahun ini tahun ke-0 ya, ini pada saat kita meminjam, ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Jadi kalau misalnya dengan bunga 10% ya, misalnya kita meminjam 10.000 ya, 10.000, berapa yang harus dibayarkan di tahun ketiga? Nah, ini yang harus dibayarkan 13.310 saya seperti itu. Tapi kalau dari sudut pemberi pinjaman, ya, misalnya oke, tolong di mute dulu ya, kecuali nanti mau bertanya silahkan. Oke. Tapi dari sudut memberi pinjaman, misalnya kita pengen menginvestasikan uang misalnya ya, saya pengen di tahun ketiga saya dapat 13.000 nih. Jadi berapa yang harus saya invest di tahun pertama? Bisa jadi seperti itu. Ya, jadi ada dua sudut pandang. Nah, untuk bunga majemuk ya ataupun diskrit, nah ya ada notasinya ya. Jadi I itu adalah tingkat bunga efektif per periode N. Kemudian N ini adalah jumlah periode permajemukannya. Sorry ya, ini nanti saya edit ke bawah. N adalah jumlah periode pemajemukannya. Kemudian P adalah present worth atau nilai sekarang ya, nilai saat ini. Nah, F adalah future worth atau nilai mendatang. Kemudian A itu adalah aliran kas secara berurutan atau annual worth. Nah, contohnya adalah ketika kita diberikan to find F given P, artinya adalah kita ingin mencari nilai di masa yang akan datang. Jadi kita hanya punya nilai investasi sekarang atau nilai uang pada saat ini. Jadi jika sejumlah uang P diinvestasikan saat ini dengan tarif bunga misalnya I ya per periode, nah maka tiap periode uang tersebut pada akhir periode akan menjadi, contohnya periode pertama adalah F1 maka P ditambah dengan bunga dari P. Sama dengan, jadi rumusnya P tambah PI ya. P tambah PI. Itu sama dengan P dalam kurung 1 ditambah I. Oke. Karena ini adalah istilahnya harus 1 ya. Jadi 1 itu artinya 100%. Jadi 100% ditambah bunga persennya berapa. Nah, untuk periode kedua, jadi untuk periode kedua di sini F1 ya ditambah bunga dari F1. Contohnya notasinya adalah F sama dengan F2 ya untuk periode kedua. P dalam kurung 1 ditambah I ditambah P dalam kurung 1 tambah I dikali I. Itu contohnya. Atau bisa juga jadi P dalam kurung 1 tambah I kuadrat. Ini untuk periode ketiga, selanjutnya sama ya. Nah, kurang lebih seperti itu perhitungannya. Maka dirumuskan jika kita pengen mencari nilai future atau nilai yang di masa akan datang, tetapi yang diketahui adalah nilai presentnya atau nilai masa kini, maka rumusnya adalah F per P ya
sama dengan P dalam kurung 1 ditambah I balas kurung pangkatnya N. N ini periodenya. Nah, ini ketika misalnya teman-teman nanti menghitung secara manual. Tetapi dalam ekonomi teknik ada juga yang namanya tabel bunga ataupun tabel ekonomi teknik ya, biasanya ada di buku statistik ataupun di buku ekonomi teknik itu ada biasanya. Nah, bisa jadi kita juga bisa melihat nilainya berdasarkan nilai tabel. Nah, persamaan kalau di tabel biasanya dinotasikan seperti ini. F per P sama dengan F per P, I-nya berapa persen, N-nya berapa. Nah, untuk mempermudah, ini adalah satu contoh ya. Jadi Adinda meminjam uang di bank sebesar 1 juta dengan bunga 12% per tahun, maka akan dikembalikan dalam 5 tahun mendatang. Nah, pertama kita lihat dulu bagaimana sih gambar aliran cash-nya ya. Jadi ini 1 juta ya. Jadi Dinda nilai presentnya 1 juta, dia akan istilahnya membayar di 5 tahun ke depan, berarti 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita pengen tahu nih, nilai presentnya ini berapa nih? Berapa yang harus dibayarkan dengan bunga 12% per tahun. Oke. Kemudian jumlah yang harus dikembalikan dengan rumus dan jumlah harus dikembalikan dengan tabel. Jadi kita akan kasih contoh perhitungan dengan rumus dan dengan tabel. Nah, kalau misalnya dengan rumus ya, jadi P sama dengan sini 1 juta, kemudian 1 ditambah, ini F ya harusnya. Karena kita mencari future. Oke, ini harusnya F. F sama dengan ini P. Ya. Presentnya kita dapat 1 juta. Kemudian ditambah dengan 1 plus 0,12 karena 12%. Kemudian pangkat N-nya adalah 5. Karena di sini jumlah tahunnya atau periodenya adalah 5. Sehingga didapatkan 1 juta dikali dengan 1,762. Jadinya yang harus dibayar selama 5 tahun dengan bunga 12% adalah 1.762. Oke, jelas nilainya bertambah ya karena kita kena bunga. Oke. Bagaimana perhitungan dengan tabel? Nah, kalau dengan tabel kita sisa 1 juta. Nah, nanti nilai ini kita lihat dari tabel. Oke. Contoh tabelnya kayak gimana? Contoh tabelnya kayak gini. Jadi kalau yang kayak tadi berarti F per P 12% 5. Berarti kita cari dulu ya F per P yang termasuk F per P. Ini adalah tabelnya, contoh tabelnya ya. Teman-teman bisa lihat. Jadi nanti ada macam-macam ya, tergantung berapa persen bunganya. Di sini kita bisa lihat bunganya adalah 12% ya. Berarti F per P dia berarti N-nya 5. Nah, kita bisa lihat di sini ya. N-nya 5 berarti di sini F per P N-nya 5 dengan tabel 12%. Nah, berarti di sini 1,762. Itu langsung kita kalikan saja. 1 juta dikali 1,762 hasilnya pasti sama. Jadi dalam bisa menggunakan perhitungan dengan tabel, bisa juga perhitungan dengan rumus. Oke, asal tidak salah baca tabel ya. Kita lihat dulu dia faktornya apa, paymentnya seperti apa, apakah series atau dia single payment ya. Yang diketahui presentnya atau future-nya itu harus dicek dulu. Karena kita tadi yang diketahui ada presentnya, kemudian yang cari ada future-nya, maka kita cari F per P. Nah, bagaimana kalau misalnya kita pengen mencari nilai future-nya? Nah, ini contoh investasi ya. Kalau itu tadi misalnya utang, ini adalah contoh investasi. Jadi dalam sistem investasi, ini contohnya to find present ya, given F. Jadi berapa sih yang harus kita investasikan untuk mendapatkan nilai future yang kita inginkan. Nah, di sini rumusnya adalah F sama dengan P dalam kurung 1 ditambah I per N. Ini kan yang tadi kan ya.
ketika kita misalnya mencari nilai future. Maka kalau kita mencari nilai present, maka rumusnya kebalikannya. Ya, ini rumus matematika dasar, oke. Kebalikannya. Maka kalau yang dicari P adalah rumusnya F dalam kurung 1/1 ditambah I pangkat N. Atau misalnya dinotasikan dalam bentuk kalau mau dicek di tabel ya, notasinya seperti ini. P per F, I persen, N-nya berapa. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita pengen nilai future-nya dapat, misalnya saya pengen 5 tahun ke depan saya dapat 5 juta. Berarti untuk tahun ini saya harus nabung berapa ya? Sehingga nanti nilai uang saya di tahun ke-5 bisa nyampe 5 juta, misalnya seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan berapa banyaknya uang yang harus didepositokan Roy pada saat ini agar 5 tahun lagi bisa menjadi 10 juta. Bila diketahui tingkat bunga yang berlaku adalah 18%. Contoh cash flow-nya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman buat ataupun mengerjakan soal ekonomi teknik, harus selalu digambar cash flow-nya. Jadi si Roy ini pengen di tahun ke-5 dapat 10 juta. Jadi harus berapa nih yang harus ditabung ataupun diinvestasikan. Nah, perhitungannya seperti ini. Jadi dengan rumus P sama dengan F 1/1 tambah I dalam kurung N ya. Jadi dapatnya adalah 4,371. Berarti Roy di tahun pertama, di tahun kesini 0 ya, harus melakukan investasi sebesar 4.371.000. Nah, ini untuk dengan rumus, tapi dengan tabelnya juga sama kurang lebih ya. Ini nanti cari yang tabel 18%, kemudian cari yang P per F, kemudian lihat N-nya 5. Biasanya dapat yang ini nih, 0,471. Seperti itu. Pasti hasilnya sama, tidak mungkin salah. Kalau misalnya ada yang berbeda antara rumus dan tabel, berarti ada perhitungan yang salah. Dicek kembali. Nah, ini contoh ketiga ya. Berapa tahunkah uang yang jumlahnya 4 juta harus disimpan di bank yang memberikan tingkat bunga 15% sehingga uang tersebut menjadi 10 juta. Jadi ini yang ditanyakan adalah tahunnya ya. Berapa tahun harus kita menyimpan. Jadi untuk dengan rumus ya kurang lebih sama seperti ini ya. Jadi future ini rumus awal. Nah, ini kan kita dapat nih. Ini matematika dasar kembali. Kita dapat future-nya adalah 10 juta, kemudian kita menabung adalah 4 juta ya. Di mana interestnya adalah 0,15 ya. Kita pengen tahu N-nya berapa. Nah, kemudian dimasukkan ya. Dapatnya adalah 6,556 tahun. Oke, berarti sekitar 7 tahun ya, karena kita pembulatan. Nah, kalau misalnya dengan tabel, ini ada yang namanya pakai interpolasi. Jadi, kalau hasilnya adalah bilangan desimal atau misalnya koma-koma ya, jadi antara 6 atau 7, nah ini harus digunakan interpolasi. Jadi berapa sih untuk mengetahui berapa tahun yang sebenarnya kita harus invest seperti itu. Nah, jadi tidak hanya present ke future ya, ada juga yang namanya untuk mengetahui future ke annual atau misalnya di sini adalah ini saya tidak bahas detail di sini ya. Nah, ini cuman pengenalan saja ceritanya, jadi biar teman-teman tahu kalau misalnya dalam perusahaan juga kita membutuhkan investasi ya. Jadi contohnya juga dalam segi keuangan, misalnya nanti perusahaan misalnya ingin membangun pabrik baru, misalnya meminjam uang di bank misalnya 200 juta. Nah, supaya bisa tahu juga dalam 200 juta ini kita harus selesaikan dalam berapa tahun sehingga misalnya tidak mengganggu produksi ataupun keberlangsungan dari perusahaan tersebut. Ketika misalnya
terjadi kesalahan investasi ataupun terjadi pengambilan keputusan dalam keuangan, itu juga menjadi hal-hal yang krusial dalam perusahaan. Karena menyangkut keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Untuk future dan annual ya, ini contoh rumusnya seperti ini kurang lebih. Ada juga yang annual ke future ya, kebalikannya. Jadi annual ini adalah kalau tadi ya kita bayarnya di apa? Kita invest satu kali saja ya. Kita bisa lihat ya. Kalau kita di sini investnya satu kali saja atau pinjamnya satu kali saja ya. Nah, tapi kalau annual kita bisa misalnya masukkan per tahun. Misalnya saya tahun pertama nabung 5 juta, tahun kedua nabung 5 juta, tahun ketiga nabung 5 juta juga. Berapa yang saya dapat dengan interest bunga? Itu lebih kompleks lagi nanti di annual ya. Ini ada juga kalau misalnya kita dapatnya annual, pengen tahu nilai future-nya ya. Kemudian kalau P ya, ini kita tahu nilai awalnya, kemudian pengen tahu annualnya, ataupun kebalikannya kita tahu annualnya tapi pengen tahu nilai presentnya berapa atau nilai yang uang mata saat ini berapa. Nah jadi ada juga ini lebih kompleks lagi ya kalau misalnya aliran kasnya tidak teratur. Jadi sebenarnya pada kenyataan kalau aliran kas itu di mana-mana biasanya sering polanya tidak teratur ya. Jadi harus dikonversikan. Misalnya dia di present nilainya berapa, di future nilainya berapa, tergantung berapa yang dimasukkan per bulannya. Contohnya seperti ini nih, yang tidak konsisten. Jadi kalau misalnya tahun pertama dia nyetor 7.000, kemudian di awal ya, kemudian tahun pertama dia nyetor 10 juta, 10.000, kemudian di tahun kedua nyetor 4.000, tahun ketiga tidak nyetor misalnya, tahun keempat nyetornya 13.000, tahun kelima nyetornya 8.000. Nah, bagaimana misalnya ketika misalnya keuangannya di 10 tahun yang akan datang dengan misalnya rate bunga yang sama. Nah, itu kan jelas akan berbeda-beda ya antara bunganya dari tahun ke 0 ke 1, 0 ke 1 ke 2, 2 ke 4 dan seterusnya. Itu nanti akan kalian pelajari di ekonomi. Selain itu, kenapa kok kita harus mempelajari ekonomi teknik? Nah, karena di sini ada yang namanya penurunan nilai suatu properti atau aset karena waktu dan pemakaian. Contohnya, kalau misalnya teman-teman beli motor ya, motor misalnya NMAX sekarang mungkin sekitar berapa ya? 20 juta lebih lah mungkin ya. Saya kurang tahu harganya, contohnya ya 20 juta lebih. Nah, kalau misalnya teman-teman beli motor NMAX sekarang, kira-kira 5 tahun ke depan apakah nilainya tetap 20 juta? Pasti enggak ya, pasti berkurang. Sama juga kayak HP. Yang jelas biasanya nilai yang cepat berubah itu adalah barang-barang elektronik biasanya. Ya, contohnya handphone ya, itu jauh sekali, cepat sekali turun harganya. Misalnya teman-teman beli HP Samsung yang tadinya 10 juta, sekarang jadi sisa malah ada yang sampai misalnya setelah 5 tahun misalnya sisa kalau dijual sisa 1 juta misalnya seperti itu. Nah, makanya kita butuh juga perencanaan terkait keuangan. Nah, kalau di perusahaan ini terkait dalam sistem pemakaian mesinnya. Jadi kalau misalnya kita membeli mesin 200 juta dipakai 10 tahun ya, kira-kira apakah menguntungkan atau misalnya kita lebih baik sewa mesin saja. Nah, itu nanti dihitung. Jadi kalau faktor-faktor depresiasi sendiri itu yang pertama kerusakan fisik ya. Misalnya terkait dengan pemakaian ada kerusakan terkait mesinnya, kemudian kebutuhan produksi atau jasa lebih besar, jadi kapasitasnya akan lebih banyak. Ini juga terkait keputusan membeli ataupun tidak mesin tersebut. Kemudian penurunan kebutuhan produksi. Nah, bisa juga kadang mesin yang kapasitasnya 100 piece per hari, tapi karena kita mengalami penurunan produksi, misalnya terkait COVID dan lain-lain, jadinya kita cuma memproduksi misalnya 50, itu kan setengahnya ya. Nah, itu juga berpengaruh terhadap mesinnya.
Kemudian properti ataupun aset yang menjadi usang karena perkembangan teknologi. Ya, contohnya mesin-mesin yang jadul ya, yang tadinya pakai sistem semi otomatis. Nah, sekarang seiring perkembangan zaman, mungkin karena corona dan lain-lain, yang mengharuskan teknologinya berkembang jadi teknologi yang otomatis ya, yang kita bisa pantau misalnya meskipun kita tidak berada di perusahaan. Kemudian penemuan fasilitas baru yang bisa menghasilkan produk lebih baik. Nah, ini juga apalagi kalau penemuan tersebut ongkosnya jauh lebih rendah ya. Juga tingkat keselamatannya juga memadai. Ini juga perlu diperhatikan dari segi keuangan. Nah, besar depresiasi tahunan ini biasanya tergantung biaya investasinya, kemudian tanggal pemakaian awalnya, estimasi masa pakai, ya sama kayak misalnya setiap barang itu sebenarnya ada yang namanya masa pakai. Sama kayak misalnya laptop, handphone, kalau tidak salah, kalau dari segi barang-barang elektronik itu paling tidak estimasi waktu pemakaiannya cuma 5 tahun. Itu harus sudah ganti harusnya ya. Tapi kalau memang masih bisa digunakan ya alhamdulillah. Tapi dalam segi biaya ataupun estimasi masa pakai barang biasanya sekitar 5 tahun. Kemudian ada nilai sisa yang ditetapkan ya. Misalnya dalam mesin tersebut apakah masih bisa digunakan meskipun misalnya dia semi otomatis atau tidak. Kemudian metode depresiasi yang digunakan sistemnya seperti apa. Jadi terkait aturan juga dalam perusahaan tersebut. Nah, kalau kriteria aset atau properti yang bisa didepresiasi, yang pertama ini harus digunakan untuk keperluan bisnis ya. Jadi untuk keperluan pribadi tidak bisa. Kemudian memperoleh penghasilan. Kemudian yang kedua adalah umur ekonomis dari suatu barang itu bisa dihitung. Kemudian umur ekonomis bisa lebih dari 1 tahun. Dan harus digunakan untuk istilahnya secara berkala ya, sehingga nanti nilainya turun karena dipakai, bukan karena turun karena istilahnya karena usang, karena nggak dipakai gitu. Karena sayang banget kalau misalnya nih kita beli mesin misalnya, tapi jadi nilainya turun karena kita nggak pakai. Nah itu salah satu bentuk waste juga, atau salah satu bentuk istilahnya pemborosan dalam segi pengambilan keputusan juga. Nah, dasar perhitungan depresiasi ada ongkos awal, umur ekonomis, kemudian nilai sisa dari properti tersebut, kemudian juga nilai sisa dari perkiraan dari kapan sampai kapan sih misalnya mesin ini masih bisa bertahan dipakai gitu kan. Nah, dari sini nilai sisanya bisa didapatkan dari nilai jual dikurang dengan ongkos pemindahan. Kalau memang kita harus mengganti mesin tersebut ya, jadi harus dipindahkan ke tempat lain misalnya seperti itu. Nah, metode depresiasi yang pertama ada yang namanya metode straight line ya, kemudian ada sum of your digit ya, kemudian ataupun metode jumlah digit tahunan, ada yang namanya declining balance ya, keseimbangan menurun, ada yang namanya sinking fund ya, kemudian ada yang namanya production unit atau unit produksi. Nah, itu nanti kalian pelajari di mata kuliah ekonomi. Kalau misalnya sampai pengantar, kita cukup sampai di sini saja. Untuk mata kuliah pengantar teknik industri terkait bidang ekonomi teknik, apakah ada yang ditanyakan? Silahkan jika ingin bertanya. Saya, Bu. Oke, silahkan, Dek. Yang saya mau pertanyakan tadi, Bu. Maaf sebelumnya, Bu. Tadi Zoom saya keluar masuk dikarenakan jaringan, Bu.